Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom Aleichem. Izinkan saat ini saya membacakan sebuah surat terbuka, jeritan satu dari sekian banyak korban perampasan tanah yang tidak menghadapi kepastian hukum dan hak di Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Joko Widodo, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia. 2. Kepada Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI. 3. Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI. 4. Bapak Muhammad Syarifuddin, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. 5. Bapak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. 6. Bapak Mahfud MD, Menko Polhukam RI. 7. Bapak Marskal Udara Purnawirawan Hadi Cahyanto, Menteri ATR dan BPN di Jakarta. Surat terbuka. Masih adakah kepastian dan keadilan hukum di Republik Indonesia ini? Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita merayakan 78 tahun kemerdekaan dengan selamat dan utuh, menjaga bingkai NKRI di tengah-tengah era global yang dahsyat. Kita mendoakan Presiden Jokowi mampu meletakkan dasar Indonesia emas, menyongsong 100 tahun NKRI yang berdaulat, adil dan makmur, wujud dan cita kemerdekaan 17 Agustus 45. Merdeka! Serta mampu melindungi tumpah darah dan rakyat Indonesia, termasuk memberi kepastian dan keadilan hak kepada rakyat Indonesia. Sekaligus kita juga menyongsong Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional 24 September untuk memperingati lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria atau UU 5 1960 yang merupakan tata pertanahan nasional menggantikan produk agraria kolonial. Lahirnya tata kedaulatan pertanahan Indonesia untuk memberi kepastian dan keadilan serta melindungi tanah rakyat. Badan Pertanahan Nasional adalah badan tunggal negara untuk menata, mendaftar, dan memberi hak tanah di Indonesia. Artinya, tidak ada sertifikat atau hak tanah yang dapat terbit tanpa keterlibatan BPN. Bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim yang dapat menetapkan hak tanah. Mereka hanya mengurus kejahatan tanah umum, baik pemalsuan, penipuan, atau sengketa hukum karena hubungan hukum warga negara. Karena semua bukti tanah, warkah tanah, riwayat tanah hanya ada di BPN. Tetapi kita menghadapi satu kenyataan, ketimpangan, perampasan tanah, bahkan menurut
Mahfud MD mengatakan bahwa mafia tanah kejahatan terorganisasi mampu membeli polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan membangun industri hukum. Wani piro, kata Pak Mahfud. Hal ini diakui juga oleh Menteri Sofyan Djalil yang mengatakan ada mafia di BPN. Bapak Ibu sebangsa yang terhormat, maka kita bisa mendapat kesimpulan kalau ada kesalahan administrasi penerbitan sertifikat, ATR BPN lah yang bertanggung jawab. Dan kalau itu kesalahan karena internal BPN, BPN wajib dan berhak mengadakan koreksi atas hak tanah yang diterbitkan itu. Kalau ada pemalsuan dokumen tanah, hal itu mudah. Dengan polisi yang canggih dengan presisinya, mereka akan dalam sekejap membuktikan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kejahatan perampasan tanah bukan sengketa tanah dan tidak perlu harus dilemparkan ke peradilan, karena disitulah celah mafia tanah bekerja. Saya Cahyadi Nugroho, Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pendeta Indonesia, Ketua Umum Forum Indonesia Maju, dengan sungguh-sungguh menanti pelaksanaan dan bukti pelaksanaan perintah Presiden Jokowi gebuk mafia tanah, karena begitu miris menjadi jawaban dan harapan para korban mafia tanah yang sampai hari ini selalu kalah menghadapi perampasan tanah, terutama yang dilakukan oleh pengembang-pengembang besar, naga-naga besar. Jangan sampai hal ini berkelanjutan sehingga muncul dugaan bahwa ATR BPN adalah sarang atau bagian dari mafia tanah itu sendiri. Untuk itu, izinkan kami berdoa agar itu tidak terjadi. Kesempatan ini kami ingin mengajukan dua pertanyaan penting yang mohon jawaban dan kepastian demi tegaknya hukum dan keadilan. Yang pertama, bolehkah hak tanah yang berasal dari keputusan Presiden dibatalkan atau dianulir oleh keputusan Menteri Agraria? Dalam kasus ini saya memberi contoh bahwa almarhum John A. Pisanis mendapat membeli dari negara Komando Urusan Pembangunan Asian Games sesuai kwitansi nomor 3/40/KUT/S62 tanggal 12 November 1962 Pasal 2/5 perpetakan VL/BZ di Jalan MT Haryono BZ3 Kebun Baru Tebet seluas 3.750 meter persegi. Keabsahan pembelian itu diakui dan dibenarkan dengan surat B/79 PPK GBK /Dirut/05/2010 tertanggal 25 Mei 2010 oleh Seknek PPK GBK, yaitu badan negara di bawah Seknek yang menjalankan administrasi dan perawatan aset Gelora Bung Karno. Tegas diakui oleh Seknek PPK GBK, hak almarhum John Pisanis yang beralas Kepres adalah benar dan sah
dalam klarifikasi oleh Seknek PPK GBK kepada Saber Pungli Menko Polhukam dengan surat nomor 263 PPK GBK garing Dirku garing 12 garing 2019 tanggal 27 Desember 2019. Tetapi kami terkejut. Setelah sekian puluh tahun mengurus, tiba-tiba Irjen Kementerian ATR BPN Bapak Sun Raisal dalam surat tanggal 21 Maret 2022 nomor PW 0403 garing 53 strip 900 garing Romawi 3 garing 2022 menyatakan keraguan atas hak itu. Karena katanya bukti perolehan data dukung saudara tidak menyebutkan status tanah, pemegang hak tanah dan dasar hukum. Dan dasar hukum PPK GBK terhadap tanah tersebut, padahal pada tahun 1962 tanah tersebut adalah milik Umar Mubarak Baluel sebagai bekas pemegang hak ekendom perponding 20348 yang kemudian menjadi HGB 1 dan HGB 2 Kampung Dalam berdasarkan SK Menteri Agraria Romawi 3 garing 21 garing KA garing 63 tanggal 25 Mei 1963 dan HGB 1666 atas nama Mustika Candraguna yang mendapat hak seluas 7.955 meter persegi dari HGB 2 sisa Umar Mubarak Baluel yang perolehannya sudah runtuh dan tidak terputus. Maka kami menanyakan kebenaran hak kami kepada pemberi hak negara, dalam hal ini Seknek PPK GBK, yaitu badan negara yang berdasarkan Kepres bertanggung jawab atas kebenaran tanah itu. Dan dijawab dengan surat nomor B 35 PPK GBK garing Dirut garing 04 garing 2022 tanggal 13 April 2022 yang menyatakan bahwa semua keterangan dari Seknek PPK GBK tentang tanah hak almarhum John Pisanis sudah benar dan cukup. Artinya Seknek PPK GBK sebagai sumber hak kami tetap menyatakan hak kami sah dan benar. Maka muncul pertanyaan, mana yang benar? Irjen ATR BPN atau Seknek PPK GBK? Mana yang benar? Hak dari keputusan Presiden Kepres atau hak dari keputusan Menteri Agraria? Kami sampaikan hal itu kepada Irjen dan kami bersyukur Irjen ATR BPN membuka pemeriksaan ulang dan membentuk tim evaluasi baru. Dan setelah bertemu dengan berbagai pihak, membuat laporan kesimpulan melalui surat nomor MP 0101 garing 3959 garing 31.74 garing 10 Romawi garing 2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang menyatakan hak kami berdasarkan kwitansi Kupak adalah benar dan sah. Keluarga almarhum John Pisanis sudah mengurus lewat kantor hukum kantor SH diteruskan oleh Cahyadi Nugroho. 2. HGB Umar Mubarak Baluel benar-benar sudah dibatalkan. Bahwa tanah tersebut, tanah kami itu berada dalam pagar HGB 1666 PT Mustika Candraguna Sinarmas Group yang sudah dialihkan pada Ekamas International Hospital Sinarmas Group beralas HGB 2 Umar Mubarak Baluel yang sudah dibatalkan.
dengan hak 7.955 meter, tetapi telah memagar dan menguasai lahan seluas 10.699 meter persegi. Kemudian dikatakan dalam surat Irjen tim evaluasi akhir bahwa Kafling BZ 123 telah menjadi proyek negara dengan mendapat ganti rugi. Maka kami dianjurkan minta keterangan kepada Kementerian Keuangan Bendahara Negara. Kami bersurat dan kami mendapat jawaban dari Menteri Keuangan Seki DJKN nomor S21 garing KN.7 garing 2023 tanggal 29 Mei 2023 yang tampaknya bingung dan tidak paham dan balik mempertanyakan dan minta penjelasan ATR BPN atas terbitnya HGB 166 Mustika Candraguna yang jelas bukan badan negara atau negara dalam negara. Untuk itu kami mohon penjelasan. Bolehkah hak berdasarkan Kepres dianulir oleh Kementerian Agraria? Atau tidak sahkah pembatalan dan pencabutan HGB 2 oleh negara? Ini adalah hukum prinsip dan sangat penting untuk dijelaskan oleh Kementerian ATR BPN. Yang kedua, bolehkah sertifikat yang telah dibatalkan menjadi alas sertifikat hak baru? Seperti sudah dijelaskan di atas, HGB 2 Umar Mubarak Baluel telah dibatalkan oleh negara. Tetapi dalam klarifikasi kepada Saber Pungli Kemenko Polhukam, Kakantah ATR BPN Jakarta Selatan, Bapak Elias Tejo, sekarang Dirjen 7 ATR BPN, dengan surat nomor MP 0103 garing 840.3174 garing 3 Romawi garing 2020 tanggal 5 Maret 2020 tersirat menyatakan bahwa terbitnya HGB 166 PT Mustika Candraguna Sinarmas Group karena ATR BPN berpegang pada warkah yang masih berdasar HGB 2 Umar Mubarak Baluel dan terbitnya HGB 1666 PT Mustika Candraguna karena warkahnya masih berpegang pada HGB 2 Umar Mubarak Baluel dan surat pembatalan pencabutan HGB 2 belum diketemukan. Sekarang dengan adanya surat tim akhir Irjen tanggal 27 Oktober 2022 yang menyatakan HGB 2 Umar Mubarak Baluel sudah dibatalkan, dengan kata lain surat pembatalannya sudah diketemukan, maka kami kembali bertanya, bolehkah sertifikat yang telah dibatalkan menjadi hak alas baru, sertifikat baru, yaitu HGB 166 PT Mustika Candraguna Sinarmas Group, atau apa tindakan koreksi atas terbitnya HGB 166 PT Mustika itu yang beralas HGB 2 yang sudah dibatalkan. Saudara-saudara sebangsa setanah air, kami menghargai sikap Dirjen 7 yang mengadakan mediasi tanggal 8 Mei dan 15 Mei 2023 yang dipimpin oleh Direktur Sengketa Bapak Firdaus. Dalam kesimpulannya jelas dikatakan bahwa tidak ada sengketa antara kami dengan Sinarmas. Yang ada adalah masalah ATR BPN. Yang kedua, bahwa tanah kami berada dalam lahan yang dipagar PT Sinarmas, PT Mustika Candraguna Sinarmas Group dengan luas 7.955 meter persegi
tapi memagar 10.699 meter persegi. Artinya ada kelebihan 2.744 meter persegi. Ini adalah masalah BPN. Setidaknya tanah lebih 2.744 meter persegi. Sesuai dengan surat Irjen 21 Maret. Patut diduga bagian dari hak kami. Kalau ATR BPN mempertahankan legalitas HGB 166 yang beralas HGB 2 yang sudah dibatalkan dan mengakui hak almarhum John Pisanis, pertanyaan kami, bolehkah sertifikat yang sudah jelas dibatalkan menjadi alas sertifikat baru? Akhir kata, kami mohon negara hadir. Negara tidak boleh kalah dengan mafia tanah. Kami percaya masih banyak pejabat dan aparat yang hatinya lurus dan jujur. Kepada mereka, termasuk kepada Presiden, Menko Polhukam, Menteri ATR BPN, kami mohon perlindungan. Semoga pertanyaan kami dijawab. Semoga permohonan kami didengarkan. Atas perhatian dan kepedulian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Jakarta, 17 Agustus 2023. Hormat kami, Dr. Cahyadi Nugroho. Semoga surat terbuka ini akan menggugah hati nurani bapak-bapak dan membuka telinga saudara sebangsa setanah air kami dalam menegakkan kedaulatan hukum, kepastian dan keadilan hukum bagi rakyat Indonesia. Merdeka! Tuhan memberkati kita.